Ya, salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Amanat kepada Orang Muda. Pada saat ini kami mengundang akan saudara-saudara, khususnya kepada seluruh orang-orang muda. Baiklah, kita boleh berkumpul bersama-sama dan dapat mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah rencana-rencana Tuhan boleh menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke pasalnya yang ke 148 dan pasalnya yang ke 149. Judulnya Cinta yang Benar. Adapun cinta itu satu pemberian yang amat indah adanya, yang kita terima dari Yesus. Kasih yang bersih dan suci bukanlah satu perasaan, melainkan satu asas. Semua orang yang digerakkan oleh cinta yang tulen bukannya tiada patut ataupun buta. Diajar oleh roh suci, mereka cinta Tuhan lebih tinggi dari semua, dan sesamanya manusia seperti dirinya sendiri. Biarlah semua orang yang berpikir hendak nikah menimbang tiap-tiap perasaan hati dan mengamat-amati tiap-tiap pertumbuhan tabiat dalam orang dengan siapa mereka pikir akan mempersatukan nasibnya. Biarlah tiap-tiap langkah kepada persekutuan perkawinan ditandai dengan tabiat kesopanan, kesederhanaan, ketulusan dan maksud yang sungguh hendak menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Perkawinan menyangkut hidup kemudian hari, baik dalam dunia ini, baik pun dalam dunia akhirat. Seorang Kristen yang tulus tidak akan mengadakan rencana yang tidak dapat diperkenan oleh Tuhan. Jadi inilah cinta yang benar, cinta yang datang dari Tuhan, ya. Cinta yang memberikan kita suatu hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh memilih akan pasangan hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan, ya, sehingga itu dapat membawa kemuliaan bagi namanya. Kalau engkau beruntung mendapat satu ibu bapa yang takut akan Tuhan, mintalah nasihat mereka itu. Bukankah kepadanya segala pengharapan dan rencanamu? Pelajarilah pelajaran yang diajarkan oleh pengalaman pada mereka itu, dan engkau akan dapat menghindarkan banyak kepedihan hati. Di atas semuanya, jadikanlah Kristus sebagai juru nasihatmu. Pelajarilah firman-Nya dengan doa. Amin. Di bawah pimpinan serupa itu, biarlah seorang wanita menerima sebagai teman hidupnya hanya seorang yang mempunyai corak tabiat yang suci dan gagah, seorang yang rajin, penuh cita-cita, tulus dan cinta serta takut pada Tuhan. Biarlah seorang pemuda berusaha untuk berdiri pada sisi seorang yang disediakan untuk memikul bagiannya daripada tanggungan hidup, seorang yang pengaruhnya akan memuliakan dan menghaluskan dia, dan yang akan membuat dia senang dalam cintanya. Seorang istri yang berakal budi itulah suatu karunia Tuhan, bahwa hati lakinya boleh berharap padanya, bahwa istrinya berbuat baik akan dia, bukan jahat seumur hidupnya. Dibukakannya mulutnya dengan akal budi, dan pengajaran kemurahan adalah pada lidahnya. Maka diamat-amatinya kelakuan segala isi rumahnya, dan tiada ia makan rezeki dengan malas. Bahwa anak-anaknya naik pangkat serta memuji dia, sebab selamatnya, dan suaminya pun memuji dia. Katanya, banyaklah anak perempuan yang telah baik dan berbudi kelakuannya, tetapi engkaulah meliputi akan mereka itu sekalian. Barang siapa yang memperoleh seorang istri yang serupa itu mendapat suatu benda yang baik, dan ia pun beroleh keridlaan dari Tuhan. Ya, jadi inilah nasihat, ya, bagi masing-masing kita orang-orang muda untuk mengambil sikap kita dalam menjalani kehidupan kita. Perhatian yang besar haruslah diambil oleh orang muda Kristen dalam mengadakan persahabatan dan dalam pilihan teman-teman sepergaulan. Jagalah supaya jangan sesuatu yang sekarang kau pikir jadi emas tulen kelak, ternyata hanya kuningan belaka. Pergaulan-pergaulan dunia biasanya memasang halangan-halangan dalam jalan peribadatanmu kepada Tuhan. Dan banyak jiwa-jiwa sudah dirusakkan oleh persekutuan yang tiada menyenangkan, baik dalam perusahaan maupun dalam perkawinan, dengan orang-orang yang tidak pernah akan meninggikan dan memuliakan. Jangan sekali-sekali umat Tuhan coba menginjak daerah larangan. Perkawinan di atas orang percaya dengan orang yang tidak percaya dilarang keras oleh Tuhan. Tetapi terlalu sering hati yang tiada bertobat itu menuruti keinginannya sendiri,
dan perkawinan yang tidak diizinkan oleh Tuhan diadakan. Ya, jadi memang ini harus betul-betul kita bersungguh-sungguh, betul-betul memakai hikmat dari Tuhan dalam mengambil suatu tindakan, ya, dalam memilih pasangan hidup kita, karena itu akan membawa kita, apakah akan membawa kita ke dalam kedamaian surga atau tidak, ya. Jadi harus didoakan itu, ya, harus punya penyerahan kepada Tuhan. Pasalnya yang ke-149, cara percumbuan yang salah. Kekurangan teguhan dan kurangnya penyangkalan diri dalam tabiatmu adalah satu halangan penting sekali dalam memperoleh satu pengalaman agama yang tulen, yang kelak tidak menjadi pasir hanyut. Keteguhan dan ketulusan maksud haruslah dipertumbuhkan. Segala keadaan ini dengan pasti perlu untuk satu kehidupan Kristen yang beruntung. Kalau padamu ada ketulusan jiwa, engkau tidak akan dihanyutkan daripada yang benar. Tiada satu gerakan hati yang cukup kuat menggerakkan engkau dari kewajiban yang lurus. Engkau akan tetap tulus dan setia kepada Tuhan. Bujukan dari kasih sayang dan cinta kerinduan persahabatan tidak akan menggerakkan engkau supaya menyimpang dari kebenaran dan kewajiban. Engkau tidak akan mengorbankan kewajiban kepada kehendak hati. Kalau engkau, hai saudaraku, terpancing hendak menyatukan hidupmu dengan seorang gadis muda yang tidak berpengalaman, yang sebetulnya kurang dalam pendidikan dalam kebiasaan hidup sehari-hari, berarti engkau mengadakan kesalahan. Tetapi kekurangan ini pun kecil adanya kalau dibandingkan dengan pengetahuan yang tidak ada padanya tentang kewajiban kepada Tuhan. Bukannya ia tidak mengetahui akan terang, melainkan ia belum merasa betapa berdosa dirinya tanpa Kristus. Ya. Kalau dalam keadaan mabuk cintamu itu engkau berulang-ulang dapat meninggalkan tempat berbakti, di mana Tuhan bertemu dengan umatnya, supaya engkau bersenang dengan pergaulan seorang yang tidak mempunyai cinta suatu apa bagi Tuhan dan yang tiada melihat sesuatu penarik dalam kehidupan agama, bagaimanakah engkau harap Tuhan bisa memberkati perhubungan yang serupa itu? Janganlah tergopoh-gopoh. Perkawinan yang terburu-buru seharusnya jangan dianjurkan. Kalau wanita muda ataupun pemuda tidak mempunyai rasa hormat akan segala tuntutan Tuhan, kalau mereka mengindahkan tuntutan Tuhan yang mengikat mereka itu kepada agama, akan ada bahaya yang mereka tidak akan hargakan dengan betul, ya. Segala tuntutan dari suami ataupun tuntutan dari istri, kebiasaan di mana seorang sering terdapat bergaul dengan kesukaannya, dan lagi ini diperbuat dengan mengorbankan hak peribadatan serta waktu untuk berdoa, berbahaya sekali. Engkau mengalami kerugian yang engkau tidak mampu mendapatkannya, ya. Jadi bila mana teman kita, sahabat kita, atau pasangan kita, ya, menjauhkan kita dari peribadatan kita kepada Tuhan, ya, baiklah kita harus ambil keputusan, ya. Keputusan sehingga kita tidak meninggalkan akan Tuhan kita, akan Tuhan yang hidup, akan Tuhan yang bertakhta dalam kerajaan surga, sehingga kehidupan kita boleh dilayakan untuk kerajaan surga kelak nanti, ya. Karena dalam arti rohaninya, ya, Yesus, ya, dia adalah sebagai mempelai laki-laki, di mana dia akan menjemput kita sebagai mempelai perempuan, yaitu jemaat-jemaat, ya. Apakah kita sudah siap menerimanya? Apakah kita, ya, memang betul-betul sudah melakukan yang benar di kehidupan kita setiap hari, ya. Karena kita saling memenuhi satu dengan yang lainnya, ya. Bagaimana pikiran kita disatukan dengannya, bagaimana karakter kita menjadi satu dengannya, ya, sehingga tidak ada kepincangan, ya, tidak ada jalan tergopoh-gopoh, ya, tapi seimbang. Itulah yang Yesus inginkan di dalam kehidupan kita. Kebiasaan duduk sampai larut malam sudah menjadi adat, tetapi hal itu tidaklah berkenan kepada Tuhan. Meski engkau berdua orang Kristen adanya, waktu yang melampaui batas ini merusakkan kesehatan badan
dan membuat tubuh tidak pantas buat mengerjakan segala kewajibannya pada esok harinya, serta memberikan pandangan yang jahat. Hai saudaraku, saya harap engkau akan mempunyai cukup kehormatan diri sendiri untuk menghindarkan percumbuan yang demikian itu. Kalau matamu ditunjukkan kepada kemuliaan Tuhan, engkau akan bertindak dengan perhatian yang sungguh-sungguh. Engkau tidak akan membiarkan dorongan penyakit cinta membutakan pemandanganmu begitu rupa, sehingga engkau tidak dapat melihat tuntutan-tuntutan tinggi yang Tuhan sudah letakkan atasmu sebagai orang Kristen. Ya, jadi kembali lagi, ya, Tuhan mengingatkan kita terus, ya, berulang-ulang diingatkan. Berarti itu penting. Berarti kita harus menaruh perhatian kita, ya, kepada sikap kita akan hal hubungan kita, ya, dengan orang lain atau dengan pasangan kita, ya. Dan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, duduk berlarut-larut malam, ya, itu tidak berkenan untuk Tuhan. Ya, membicarakan hal-hal yang mungkin sia-sia, membicarakan hal yang tidak berfaedah, ya, baiklah itu kita hilangkan. Perkawinan yang diadakan terlalu pagi seharusnya jangan dianjurkan, ya, jadi jangan terburu-buru, ya, jadi kita harus mengenal satu dengan yang lainnya, ya. Satu perhubungan yang begitu penting seperti perkawinan dan berakibat begitu jauh tidaklah patut diadakan dengan terburu-buru, dengan tidak cukup persediaan, dan sebelum kuasa pikiran dan tubuh sudah cukup bertumbuh, ya. Jadi kita harus sharing satu dengan yang lainnya, ya, membaca akan Alkitab atau Roh Nubuat, ya, sehingga kita sama-sama bertumbuh, ya, sama-sama mempelajari apa yang Tuhan mau, ya, dari kehidupan kita, ya. Jadi itulah yang disarankan, yang dianjurkan, sehingga kita boleh menjalin hubungan dengan Tuhan yang baik dan hubungan dengan sesama juga dengan baik, ya. Sehingga semuanya itu berjalan oleh karena kita mengandalkan Tuhan, oleh karena kita ingin memuliakan nama Tuhan, ya. Dan biarlah nasihat ini, ya, melalui buku Amanat pada Orang Muda yang dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White boleh menjadi bagian kita, dan kita boleh mengambil komitmen kita, ya, untuk terus, ya, berjalan bersama-sama dengan Tuhan, ya, untuk terus memandang Tuhan sebagai guru kita di dunia ini, ya. Dan tadi juga dikatakan biarlah kita menjadikan kitab suci itu buku di atas segala buku. Jadi kita harus baca itu, kita renungkan, dan kita praktekkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Baiklah, kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.